Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hati terasa sempit, rezeki terasa sulit, atau hidup seolah tak ada jalan keluar di balik kegelisahan dan masalah yang datang? Seringkali ada satu hal yang luput dari ingatan kita. Satu kata sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah istighfar. Istighfar bukan sekadar ucapan astagfirullah. Ia adalah pengakuan tulus akan kelemahan diri, permohonan ampunan dari segala dosa, dan harapan penuh kepada Allah yang Maha Pengampun. Sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayangnya yang tak terbatas. Dahsyatnya istighfar ini telah Allah janjikan dalam firman-Nya. Mari kita renungkan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Subhanallah. Ini bukan sekadar janji, melainkan resep kehidupan dari Pencipta semesta. Ayat ini menunjukkan istighfar adalah kunci pembuka pintu rezeki, kemakmuran, dan keberkahan. Ketika kita membersihkan hati dari dosa dengan istighfar, Allah akan membersihkan jalan-jalan rezeki kita. Masalah yang terasa berat akan Allah ringankan. Kekeringan hati akan Allah sirami dengan rahmat-Nya. Bahkan teladan terbaik kita, Rasulullah SAW, yang telah dijamin surga, tak pernah berhenti beristighfar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Jika beliau yang maksum terjaga dari dosa saja begitu banyak beristighfar, lantas bagaimana dengan kita yang tak luput dari salah dan hilaf setiap detiknya? Hadis ini adalah pengingat bahwa istighfar adalah kebutuhan, bukan hanya saat kita merasa berdosa. Ia adalah napas bagi jiwa, membersihkan hati dari noda-noda kecil yang tak kasat mata. Para ulama yang soleh telah merenungi makna istighfar ini dalam kitab-kitab mereka. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang masyhur, Madarijus Salikin, menjelaskan bahwa istighfar memiliki dua hakikat. Pertama, membersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Kedua, melindungi dari dosa yang akan datang. Ia adalah perisai yang menjaga hati dari kegelapan maksiat. Kemudian, Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, pernah didatangi oleh beberapa orang dengan berbagai masalah. Satu orang mengeluh kekeringan, yang lain mengeluh miskin, yang lain lagi belum memiliki anak. Kepada setiap orang, beliau hanya memberikan satu nasihat yang sama, perbanyaklah istighfar. Ketika ditanya mengapa jawabannya sama, beliau membaca surah Nuh ayat 10-12 tadi. Nasihat ini begitu monumental, menegaskan bahwa istighfar bukan hanya amalan spiritual, tetapi juga solusi nyata atas berbagai persoalan dunia. Jadi, sahabat-sahabatku, istighfar adalah nafas taubat kita. Ia adalah amalan yang mudah, ringan di lisan, namun berat di timbangan. Dengan istighfar, kita mengakui kelemahan, lalu mengundang pertolongan Allah. Kita membersihkan diri dari kegelapan dosa, lalu menyambut cahaya ampunan dan keberkahan. Maka, jadikanlah istighfar sebagai rutinitas harianmu. Saat bekerja, saat berkendara, saat sendiri, bisikkanlah dalam hati, astagfirullahalazim. Biarlah lisanmu basah dengan istighfar, agar hatimu kering dari dosa, dan hidupmu disirami rahmat Allah yang tak berkesudahan. Semoga istighfar kita menjadi sebab diampuninya dosa, dimudahkannya segala urusan, dan dibukakannya pintu-pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.